Namanya AKBP Haji Asmar PLT Bupati Meranti. PLT itu tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Saya yakin dan percaya di Meranti banyak PT-PT. PT-PT ini asapnya mengepul. Selama Pak Asmar jadi PLT, baru malam lah diapit 2 Abdul. Sebelah kanan Abdul Wahid, sebelah kiri Abdul Somad. Tapi nampaknya malam ini ada yang sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Didahului oleh Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI, utusan kita orang Riau Bumi Lancang Kuning di Senayan. Mudah-mudahan beliau amanah menyalurkan aspirasi masyarakat Riau di pusat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim, para ulama, hadirin hadirat. Ini kalau saya sapa satu persatu azan subuh baru selesai. Ustaz Somad ini tak adil. Yang disapanya pejabat-pejabat aja yang di atas saja, padahal kami yang dari tadi duduk di bawah ini menunggu dia. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Macam-macam cara orang Meranti menyambut Ustadz malam ini. Selama ini kita tahu balon itu bulat, rupanya di Meranti ini ada juga yang petak. Allahu Akbar. Luar biasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Yang sudah berkontribusi bertungkus lumus, tetes peluh keringat air mata, sehingga acara tabligh akbar malam ini terwujud. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini drone sudah mulai datang. Itu cara mengusir drone itu, biar dia pergi jauh naik ke atas. Kita bersolawat. Allahumma salli ala Dina Muhammad. Yang handphonenya ada senternya tolong hidupkan. Nah, yang ada senternya hidupkan. Yang tak bisa hidup campakkan ke laut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, betul ku bilang kan? Hilang drone tadi. Udah diambilnya video kita, nanti di-share-nya di grup-grup WhatsApp, tolong di-upload di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan di semua yang punya akun, insya Allah, supaya tahu orang. Begitulah orang Meranti bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Somad, iya. Di mana itu kami tengok waktu malam itu penuh bintang-bintang turun ke bumi? Itulah di Meranti. Begitulah orang selat panjang berselawat. Bukan macam kampung kau dangdut terus. Ustaz Somad,
Di mana Ustaz Tabligh Akbar meriah, ramai betul disambut? Itu di Meranti, hebat, paten. Bukan macam di kampung kau. Ulang tahun diundang artis dangdut. Pentas tinggi-tinggi. Penyanyi pakai rok pendek. Habis satu atuk di bawah meniti air liu. Balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Kalau pemimpin kita suka cinta kepada pengajian, maka insya Allah solawat dan tabligh akbar akan terus berkumandang di Meranti sampai hari kiamat insya Allah. Ya Allah, berikanlah Meranti ini pemimpin yang adil dan amanah. Lebih 4.000 orang, lebih 40 orang, lebih 400 orang. Doa kita mengetuk pintu-pintu langit, malaikat mengabulkan semua doa kita malam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tabligh Akbar sempena hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebenarnya saya mau nengok gambar saya aja. Tuh tengok Pak Bupati kecil, Bapak Sekda kecil dibuat. Ini nampaknya maulah nonjok tukang buat baleho nih. Beginilah cara orang Meranti memuliakan Ustadz Somad. Dia tahu Ustadz ini kurus, besarkan gambarnya. Menjemput berkah ilahi sebagai landasan bangkitkan Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya 12 kabupaten kota di Riau ini, setiap daerah itu punya kesan di hati dan pikiran saya. Tapi yang paling dalam kesannya adalah Kabupaten Meranti. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Oh, cepat aja tepuk tangan. Kenapa Ustadz punya kesan dengan Meranti? Karena pertama kali saya masuk YouTube tahun 2012, video pertama itu di Masjid Agung Meranti. Saya tengok rekaman saya di Masjid Agung Meranti tahun 2012. Sekarang sudah tahun 2023. 11 tahun yang lalu saya sudah sampai ke Meranti ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kenapa nggak pernah ke Meranti? Ustadz kenapa nggak pernah datang tempat kami? Payah kali ngundang Ustadz. Kau yang tak datang. Aku udah selalu ke Meranti. Pertama saya datang ke Meranti, dari Pekanbaru sampai ke Tanjung Buton. Habis itu naik speed, dijemput naik ojek. Ojek dibawa ke hotel. Jangankan tolak al-badru alaina, jangankan marhaban ya nural aini, jangankan gendang dipukul, apa pun tak ada. Jemput. Sampai ke hotel, tak ada yang jemput, tidur saya. Habis itu ditanya orang, Ustadz nginap di mana? Di hotel itu. Hati-hati Ustadz, bahaya hotel itu. Itulah kenangan saya pertama datang. Sekarang setelah 11 tahun, rindu saya dengan suasana itu. Sekarang saya datang ke Meranti, disambut pakai mobil, tak bisa menengok orang. Saya bilang sama Pak Bupati, ke panitia saya katakan tadi, kenapa kita tidak jalan aja? Kenapa kita tak naik becak dari pelabuhan tadi? Kenapa kita tidak jalan kaki saja kemari? Tunggu dulu. Payah aku bercakap. Apa kata Pak Bupati? Ustadz Somad, kalau tak naik mobil, mati Ustadz tak sampai ke pentas. Tak usah tengok manusia ni macam semut. 3 yang mengawal saya, 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua polisi, lapisan ketiga pemuda Pancasila. Untuk mengawal apa ini? Mengawal dari serangan emak-emak garis keras. Manggil orang itu, Ustadz Somad. Barulah saya paham kenapa saya dinaikkan ke mobil.
Kenapa saya dikawal? Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan besok pagi keluar berita di medsos. Alah, sombong kali, gaya kali. Dulu datang naik ojek siapa pun tak menyambut. Tapi malam ini dia sudah paham. Ustaz Somad bukan sombong. Ustaz Somad bukan angkuh. Ustaz Somad bukan lupa jati diri. Dia bukan sedang menjadi ustadz undangan. Ustaz Somad ke Meranti balik ke kampung halamannya. Dulu saya datang ke Meranti, dibawa oleh Ustaz Fauzi. Kemana dibawa? Ke Sokop. Sampai di Sokop, saya pegang kuat pinggang Pak Ojek. Takut jatuh, jalan licin. Saya bisikkan, Pak Ojek, jangan laju-laju Pak Ojek. Iya. Sampai ke musola, kecil musola. Apa kata bapak-bapak yang ada di situ? Ustaz Somad, ya, yang bonceng bapak itu dari Kades katanya. Kades ini. Udah terbisikkan gue pula ojek. Habis itu ku salami bapak itu. Apa kabar Pak, sehat ini? Untuk mengobati hati dia yang terluka tadi. Dibawa Ustadz Fauzi lah kami. Tak ingat tak apa nama kampung. Tidurlah kami di emperan musola. Musola ada emperan kecil. Tidurlah di situ, kena angin malam. Dipoto orang. Rupanya foto itu masih disimpan orang. Dan setelah sekian tahun di-upload, di-komen orang di bawah. Betapa rendah hatinya Ustadz Somad. Ustadz yang sangat tawadu, kata dia. Padahal bukan tawadu. Memang begitulah kondisinya. Dibawa Ustadz Fauzi lagi pergi ke Sungai Tohor. Dibawa Ustadz Fauzi lagi meresmikan musola yang dibangun oleh PLN, Lazis, lembaga amil zakat PLN. Sampai di situ jumpa dengan mualaf. Saya mengajarkan berwudu, videonya tak ada sama saya. Hari berganti, musim berubah. Diupload orang di internet, dimasukkan ke TikTok, dikirim ke saya. Saya baca komennya. Begini kalau mengajar. Tayamum itu langsung dipraktekkan macam Ustadz Somad. Jadi kenangan lama saya di Meranti ini, Masya Allah. Makanya setiap kali datang undangan dari Ustadz Fauzi ke Meranti, itu detak jantung saya tak normal. Detak jantung manusia itu biasanya normal. Tapi kalau kita sedang tak normal, lain bunyinya. Biasanya detak jantung tak normal itu karena 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, undangan ke Meranti. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya, makanya kalau ada berita-berita yang tak sedap datang dari Meranti, itu terasa di lubuk hati yang paling dalam. Terbaca di internet, dikirim oleh kawan Meranti. Kampung yang kudatangi dulu. Tapi yang hanya terkirimkan bisa cuma doa. Malam ini, di ulang tahun Meranti yang ke-15 saya bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insya Allah. Bukan kata saya, bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang mungkin bapak ibu tak percaya. Betul? Betul pula kata orang ini. Yang mengatakan ini Nabi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-seringlah menyambung tali silaturahim. Jadi nanti apapun acaranya datang. Acara ulang tahun Meranti datang. Maulid Nabi datang. Isra Mi'raj datang. Nuzul Quran datang. Kampanye itu cuman sampulnya, itu hanya casingnya. Isinya adalah silaturahim. Sekarang ini silaturahim kita sudah rusak, Pak. Silaturahim kita sekarang sudah rusak, Bu. Dulu masih ada wirid Yasin. Saya pergi tausiah ke salah satu kampung, saya tanya, masih ada silaturahim di sini? Dulu ada wirid Yasin Pak Ustadz. Terus datang satu ustadz ceramah,
Dibilangnya wirid Yasin itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu kami tak ada wirid Yasin lagi Pak Ustadz. Aku udah 2 tahun tak buka Quran Pak Ustadz. Membaca Yasin itu baik. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Pindah rumah baca Yasin, rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, sampan baru baca Yasin, bini baru. Kalian bapak-bapak jangan asal jawab aja, tengok bini kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yasin itu Quran atau tak Quran? Quran. Membaca Quran baik apa tak baik? Baik. Membaca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah, karena masih ada surat yang lain. Jadi kita sambung silaturahim. Supaya apa? Karena tema kita malam ini menjemput berkah. Berkah itu turun kalau ada silaturahim. Kita ini hidup yang dicarikan berkah. Betul? Apa yang mau kucapkan? Tempat tidur boleh harganya 1 miliar, tapi tidur tak bisa dibeli. Berapa banyak orang kaya punya tempat tidur 1 miliar, gambarnya baru dikirim orang ke saya tadi, saya buka harga tempat tidur 1 miliar, tapi sampai jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Makanan bisa dibeli, tapi belum tentu bisa membeli kenyang. Berapa banyak orang takut makan. Saya pernah diundang oleh bupati, bukan Bupati Meranti, tak boleh sebutkan tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Ada kepiting, ada udang, ada daging, ada kambing, ada telur puyuh, semua ada. Bupati tak makan, Polres tak makan, Dandim tak makan, DPRD tak makan. Semuanya takut kolesterol. Ustadz tak takut, habis. Ditanya mereka, Ustadz ada pantangan? Ada satu Pak, apa? Pantang dekat. Tolong ajarkan kami doanya Pak Ustadz. Oh, doanya mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Kepiting ini di mana? Di air. Oh, berarti tak masuk Pak Ustadz. Kepiting masuk di bumi karena air di atas tanah, baik di bumi maupun di langit, tak ada yang bisa memudaratkan. Makan, saya bilang. Nanti Pak Ustadz kalau kami sakit, aku tak tanggung jawab. Makan ini yang dicari berkahnya. Maka sebelum makan, Allahumma barik lana. Ada orang nikah, doanya berkah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lahir anaknya barokah juga. Barakallahu laka fil maghub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga Allah berikan berkah pada anakmu kalau hafal doanya. Kalau tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Dan jangan tahu kali kita tak hafal doa. Begitu juga tadi protokol Adinda Ustadz Qori kita, Bapak PLT Bupati, Bapak DPR RI, Ustadz Abdul Somad, 4 yang naik ke atas ini semuanya mendoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, 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 barokah. Hidup ini yang mau kita cari adalah barokah. Apa barokah itu Pak Ustadz? Kata ulama, barokah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang berlebih. Kalau ada jamaah yang malam ini umurnya 40, sama-sama 40, yang datang dengan yang tak datang, yang datang ini barokah, yang tak datang tak barokah. Betul? Apanya yang betul? Yang datang dapat barokah doa, yang datang dapat barokah silaturahim, yang datang dapat barokah zikir, yang datang dapat barokah solawat. Botolnya sama, isinya beda.
sama-sama isinya 600 ml, tak bisa ditambah, tak bisa dikurang, tapi harganya bisa berbeda karena isinya beda. Yang satu harganya berapa? 5.000. Kenapa 5.000? Karena isinya air putih. Tapi yang satu isinya 500.000. Kenapa? Karena isinya madu asli. Yang satu lagi isinya 50 juta. Loh, kenapa harganya 50 juta? Isinya air zam-zam. Air zam-zam kan gratis Pak Ustadz. Kalau 50 juta, ongkos tiket dan hotelnya. Botolnya boleh sama, tapi harganya berbeda. Begitu juga dengan kita. Umurnya boleh sama, sama-sama 40, tapi ada berkahnya. Meranti memang umurnya masih 15 tahun, tapi berkah insya Allah. Amin ya Rabbal